Rombongan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang baru tiba dari KTT Perdamaian di Sharm el-Sheikh, Mesir. Kemarin, Presiden Prabowo Subianto bersama dengan 27 pemimpin dunia berbicara tentang masa depan Gaza dan perdamaian di Gaza. Dan dalam KTT Sharm el-Sheikh, Presiden Prabowo Subianto juga berkontribusi di mana menegaskan positioning Indonesia yang memiliki peran penting dalam upaya perdamaian di Gaza, Palestina. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma. Kita masih nantikan pernyataan resmi dari Presiden Prabowo Subianto pasca kehadirannya bersama dengan pemimpin dunia lain di KTT Sharm el-Sheikh di Mesir. Cek. Ya pemirsa, visual di sisi sebelah kanan layar televisi Anda adalah visual suasana kemarin di KTT Sharm el-Sheikh di Mesir, di mana KTT ini dihadiri oleh 27 pemimpin dunia. Di antaranya adalah Presiden Amerika Serikat Donald Trump, kemudian Presiden Prancis Emmanuel Macron, ada Erdogan, Presiden Turki. Dalam KTT ini juga Presiden Prabowo Subianto hadir dan ikut serta dalam penandatanganan kesepakatan perdamaian di Gaza, Palestina. Tunggu aja, Le, aman. Belum datang sih, ini lagi mobil. Ya. Halo. Masuk dikit ya nih. KTT Perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir, pemirsa, dimulai pada hari Senin kemarin waktu setempat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi memimpin pertemuan tersebut. Presiden Prabowo Subianto juga hadir dalam konferensi tingkat tinggi tersebut. Presiden Prabowo mengenakan jas berwarna abu-abu dan memakai peci. Ia duduk bersebelahan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dalam KTT tersebut dibicarakan terkait masa depan Gaza, Palestina, pemirsa, yang beberapa waktu belakangan telah porak-poranda atas invasi yang dilakukan oleh Israel. Dan kesepakatan perdamaian di Gaza, Palestina menandai sebuah era baru dan masa depan yang lebih cerah untuk warga Gaza. Pesawat Kepresidenan Republik Indonesia sudah tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma yang mengangkut
Presiden Prabowo Subianto dari Mesir bersama dengan rombongannya. Kita nantikan pernyataan pers yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto usai kehadirannya dalam KTT Perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir. Ya, pintu pesawat kepresidenan Republik Indonesia sudah terbuka, pemirsa. Kita nantikan Presiden Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan keluar dari pesawat. Sementara momen di sebelah kanan adalah momen saat Presiden Prabowo Subianto bersalaman dan sempat berbincang dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dan memastikan bahwa perdamaian segera tercapai. Kemudian selama masa jabatannya yang akan genap 1 tahun. Presiden Prabowo dan Presiden Trump bersama dengan 27 pemimpin dunia lainnya hadir di KTT Sharm el-Sheikh, Mesir untuk berbicara tentang perdamaian di Gaza, Palestina. Dan upaya perdamaian di Gaza, Palestina terus disuarakan, termasuk oleh negara-negara di dunia yang belum lama ini disampaikan di forum-forum internasional. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto sudah turun dari pesawat, disambut Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, kemudian ada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Danantara Rosan Roslani, ada juga Menpora Erick Thohir yang bersama-sama menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto dari Mesir. Dan sebentar lagi Presiden Prabowo Subianto akan mendekat kepada awak media. Dan kita tunggu pernyataan resmi dari Presiden Prabowo Subianto usai kunjungannya di KTT Sharm el-Sheikh di Mesir. Oh, di sebelah sana. Jangan bikin rusak itu. Baik, terima kasih saudara. Saya baru saja tiba dari Mesir, ya, Sharm el-Sheikh. Di situ kita kumpul, saya kira banyak tokoh dari banyak negara menyaksikan tanda tangan pokok-pokok persetujuan rencana gencatan senjata yang nantinya mengarah kepada
keseluruhan. Jadi ya ini usaha yang besar. Kita berdoa bahwa ini akan sukses. Tapi saya kira ini awalan yang baik. Intinya itu ya, jadi kita datang untuk menyatakan dukungan dan memberi support. Yang penting gencatan senjata sudah berjalan, kemudian segera pasukan Israel akan ditarik, tentunya sesuai tahapan-tahapan. Sandera-sandera sudah dilepas, masih ada beberapa yang jenazahnya yang belum ketemu. Saya kira itu intinya ya. Jadi ya Indonesia tentunya selalu diajak untuk ikut mendukung proses besar ini, dan memang ini tekad kita sebagai bangsa, tekad saya. Puluhan tahun saya membela Palestina, puluhan tahun sejak saya masih muda. Kita terus-menerus mendukung kemerdekaan Palestina, rakyat Palestina. Dan alhamdulillah ya kita bisa berbuat. Indonesia selama ini aktif. Kita kirim bantuan, kita kirim kapal, kita kirim Hercules berkali-kali. Saya kira rakyat Palestina dan rakyat Timur Tengah melihat bagaimana komitmen Indonesia. Kita juga kirim bantuan pangan cukup besar, ya. Ribuan ton beras kita kirim, dan kita terus komit untuk mendukung ini. Dan saya ditanya oleh pihak-pihak yang merupakan pihak katakanlah mediator kunci, ya. Amerika Serikat dengan Turki, Qatar, Mesir, negara-negara yang langsung berurusan sama Palestina. Mereka bertanya gimana kesiapan Indonesia. Kami katakan kami siap. Kalau diminta pasukan penjaga perdamaian, pasukan peacekeeping, Indonesia siap. Itu sudah saya tegaskan. Kita sekarang akan bicara detailnya lah. Ini masih rumit, tidak gampang, tapi ya kita mulai kerja. Ya, itu dulu ya. Pak